Halo guys, kembali lagi dengan saya Evan. Cerita kali ini kita akan membahas film kisah nyata lagi ya, yaitu tentang upaya 4 orang tentara Angkatan Darat Amerika Serikat dan seorang pilot Angkatan Udara Inggris yang telah berhasil meloloskan diri dari pembantaian Malmedy pada tanggal 17 Desember 1944. Pembantaian tersebut dilakukan oleh satuan unit tempur Jerman dan selama pertempuran Bulge dikabarkan ada sekitar 80 orang lebih tahanan perang Amerika Serikat dibunuh secara keji sehingga peristiwa itu dianggap sebagai kejahatan perang. Ya udah guys, daripada kalian penasaran, ini dia alur cerita film Saint and Soldier tahun 2003. Film diawali dari radio pasukan Inggris yang mengabarkan bahwa pasukan tentara Amerika telah menyerang habis-habisan pasukan Jerman di garis depan Ardennes. Selanjutnya dilaporkan bahwa di persimpangan Jalan Malmedy di dekat kota Belgia, pasukan Amerika menemukan puluhan mayat sekutu yang telah membeku. Dari hasil investigasi mengungkapkan, para penculik Jerman mengeksekusi tahanan perang secara tidak manusiawi. Tindakan tersebut merupakan kejahatan dalam perang, sehingga seluruh perwira beserta tentara Jerman diharuskan bertanggung jawab dan akan menjalani hukuman setelah perang berakhir. 3 minggu sebelum pembantaian itu terjadi, tampak sekumpulan tawanan prajurit tentara Amerika Serikat dikumpulkan di persimpangan Jalan Malmedy untuk dieksekusi. Terlihat seorang prajurit tenaga medis Amerika Serikat bernama Stephen Gould yang sedang menangani prajurit yang terluka. Sebelum eksekusi dimulai, para tentara Jerman memeriksa dan mengambil barang-barang milik tentara Amerika. Pemeriksaan berlanjut kepada seorang kopral bernama Nathan yang merupakan seorang penembak jitu Amerika dan juga mantan misionaris gereja dan pernah tinggal di Jerman. Bermodalkan bahasa Jerman yang ia kuasai, Deacon memohon kepada tentara Jerman agar tidak mengambil foto istrinya. Di sebelah kanan Deacon adalah seorang sersan bernama Gordon yang merupakan rekan dekatnya Deacon. Di samping itu, seorang tawanan nampak gelisah dan ketakutan. Ia pun berupaya melarikan diri yang menyebabkan dirinya tewas tertembak tentara Jerman. Kepanikan pun mulai terjadi di antara puluhan tawanan tentara Amerika yang membuat situasi semakin tidak kondusif. Beberapa dari mereka mencoba melakukan perlawanan terhadap tentara Jerman, sementara yang lain berupaya untuk melarikan diri, sehingga serbuan peluru Jerman meluncur dan menghujani para tawanan. Sebagian tawanan berusaha melarikan diri dan bersembunyi ke dalam hutan. Dalam persembunyian itu, tenaga medis Gould dan seorang prajurit ketahuan oleh tentara Jerman dan langsung meluncurkan tembakannya. Sesaat ketika tentara Jerman akan menembaki Gould, Kopral Deacon mencegah dan merebut senjatanya. Namun entah kenapa, Deacon tidak memberikan tembakan terhadap tentara Jerman tersebut. Selepas itu, terdengar suara serang Gunderson di balik pepohonan yang juga berhasil melarikan diri dari kejaran tentara Jerman. Di sisi lain, tentara Jerman memastikan bahwa semua tawanan sudah tewas. Setelah itu, pasukan Jerman pergi meninggalkan tempat eksekusi. Setelah kepergian pasukan Jerman, seorang prajurit bernama Kendrick ternyata masih hidup di antara tumpukan mayat rekannya. Kendrick pun berlari, lalu masuk ke dalam hutan dan bertemu dengan 3 orang rekannya. Di sini, Sersan Gunderson kemudian memimpin tim dan menyusun rencana untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Tidak lama kemudian, terlihat sebuah ambulan militer yang sudah hancur dan beberapa mayat yang sudah tewas. Mereka pun kemudian mendekat dan mengambil barang-barang yang dapat digunakan sebagai persediaan. Berbekal sebuah senapan yang mereka miliki, Sersan Gunderson meminta Deacon untuk mengawasi keadaan sekitar. Singkatnya, Deacon menemukan sebuah rumah kosong lalu membawa ketiga rekannya. Di rumah ini, Gould menemukan sebuah ruangan bawah tanah, sementara Deacon tetap berjaga-jaga di luar rumah untuk melindungi area tersebut. Menjelang malam tiba, terlihat kendaraan Jerman yang datang mendekat. Deacon pun masuk ke dalam rumah lalu bersembunyi di ruang bawah tanah. Selang beberapa saat ketika tentara Jerman berada di rumah itu, laporan radio pun mulai terdengar yang mengabarkan bahwa ada sebuah pesawat tempur sekutu yang terjatuh di dekat sungai dan jaraknya tidak jauh dari rumah tersebut. Mendengar hal itu, kemudian tentara Jerman pun langsung bergegas pergi. Deacon yang mengerti informasi berbahasa Jerman tersebut kemudian mengajak teman-temannya untuk menelusuri keberadaan pesawat jatuh yang dimaksud. Tak jauh dari lokasi rumah, mereka menemukan seorang pilot Angkatan Udara Inggris bernama Oberon yang tersangkut dengan parasut di sebuah pohon.
Awalnya sempat terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Selepas itu, Winley memperkenalkan diri, lalu menceritakan bahwa pesawatnya jatuh ditembak tentara Jerman ketika menjalankan misi untuk membawa pesan rahasia intelijen ke pos komando Amerika Serikat. Setelah itu, mereka kembali ke rumah persembunyian untuk membicarakan rencana selanjutnya. Winley lalu mengutarakan bahwa pesan rahasia yang ia bawa harus cepatnya diberitahu kepada sekutu untuk membongkar strategi perang tentara Jerman. Mereka pun kemudian memutuskan untuk berangkat bersama menuju pos komando terdekat yang jarak tempuhnya 32 km. Di perjalanan, mereka menjumpai sumber mata air, lalu istirahat sejenak untuk menghilangkan rasa haus. Setelah itu, perjalanan mereka lanjutkan. Pengamanan jalan berganti kepada Deacon. Tidak lama kemudian, Deacon nampak kepanikan. Dan tiba-tiba muncul sosok wanita misterius bersama anak kecil di hadapannya. Setelah menenangkan Deacon, Sergeant Gunderson lalu menceritakan kepada Gold bahwa Deacon sering mengalami halusinasi. Seperti sebuah peristiwa yang sebelumnya pernah terjadi, di mana saat itu ketika Deacon menyerang seorang tentara Jerman di sebuah gereja menggunakan granat, tanpa sengaja membunuh seorang wanita dan 6 orang anak kecil yang ternyata ada di sana. Kini perjalanan kembali mereka lanjutkan. Dengan pengamanan jalan beralih kepada Kendrick. Cuaca pun mulai memburuk. Untung saja mereka menemukan rumah untuk persinggahan. Tidak lama kemudian terdengar suara yang mencurigakan. Sergeant Gunderson pun pergi mencari tahu sumber suara tersebut. Dan ternyata suara itu bersumber dari turntable milik wanita lokal Belgia yang sedang membuat roti. Awalnya wanita bernama Catherine dan putrinya Sofia ketakutan dengan kehadiran mereka. Namun setelah Catherine mengetahui bahwa mereka adalah sekutu, Catherine pun mengizinkan mereka untuk istirahat di tempatnya. Mengingat cuaca yang masih belum membaik, mereka pun memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, Winley tidak mau menunda lagi dan pergi melanjutkan perjalanannya sendiri. Sesaat setelah itu, Catherine datang membawakan roti untuk mereka. Tiba-tiba kendaraan Jerman terlihat dari dalam. Khawatir akan putrinya, Catherine pun berlari keluar dan berusaha membujuk tentara Jerman agar tidak mengganggunya. Namun tentara Jerman ini malah bertingkah sebaliknya, sehingga memancing tembakan Deacon yang membuatnya terkapar. Sementara tentara Jerman yang satunya lagi langsung melarikan diri. Deacon lalu menembaknya, namun entah kenapa tembakan si penembak jitu ini meleset. Perdebatan sempat terjadi di antara Deacon dan Gold karena khawatir si tentara Jerman yang lolos akan kembali bersama pasukannya. Tidak lama kemudian, Winley datang membawa si tentara Jerman yang berhasil kabur tadi. Serentak mereka pun bersiap untuk menembaknya. Namun ternyata Deacon mengenal tentara Jerman tersebut. Tentara Jerman itu bernama Rudolf Goethe. Deacon mengenalnya saat ia masih menjadi misionaris di Jerman. Menariknya di sini, si penembak jitu Deacon seperti mendapatkan jawaban mengapa tembakannya bisa meleset. Rudolf Goethe akhirnya dijadikan tawanan perang dengan terus ditemani Deacon. Keesokan paginya, Gold terbangun dan melihat Rudolf yang telah menghilang. Ia lalu berselisih dengan Deacon karena telah membiarkan Rudolf pergi. Deacon kemudian menjelaskan bahwa ia memang sengaja melepas Rudolf untuk mendapatkan beberapa informasi penting, yaitu terdapat sebuah camp Amerika terdekat yang jaraknya hanya sekitar 6 km. Dengan sedikit resiko, mereka harus melewati pasukan Jerman di jalan yang akan mereka lalui. Kini persiapan dilakukan dengan mengambil perlengkapan senjata dari kendaraan milik Jerman. Setelah itu, perjalanan mereka lanjutkan. Tidak lama kemudian, mereka melihat pergerakan tentara Jerman. Sergeant Gunderson bersama tim memilih untuk menunggu sampai tentara Jerman itu pergi. Namun sayang, sebuah peluru dari penembak jitu Jerman mengenai Sergeant Gunderson. Tentara Jerman yang lainnya pun berdatangan dan sempat terjadi kontak senjata yang menyebabkan kaki kiri Winley tertembak. Kendrick pun berusaha untuk menghalaunya, namun karena kalah jumlah dan persenjataan, mereka pun mundur dan bersembunyi di bangunan kosong. Tanpa diduga, seorang tentara Jerman mengetahui keberadaan mereka dan kemudian kontak tembak kembali terjadi. Ketika mereka tersudut, Deacon memintakan Rick agar membawa Winley melarikan diri, sementara Deacon dan Gold berusaha untuk menghalau tentara Jerman. Kendrick yang masih berusaha melarikan Winley tertahan oleh peluru musuh yang mengenai perutnya, dan dengan cepat Winley memberikan tembakan balasan.
Dalam kepanikannya, Winley mengeluarkan sebatang rokok. Belum juga terbakar rokok itu, Kendrick pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dengan tertatih-tatih, Winley tetap berusaha melangkah yang menyebabkannya terjatuh ke sebuah sungai. Untung saja Deacon dan Gold melihatnya dan bergegas memberikan pertolongan. Tidak lama kemudian, seorang tentara Jerman mengalihkan perhatian mereka, yang ternyata itu adalah Rudolph, teman baiknya Deacon. Rudolph lalu memberikan mereka kendaraan dan menunjukkan jalan menuju kamp Amerika Serikat. Karena harus melintasi jalan musuh, mereka pun melakukan penyamaran dengan memanfaatkan seragam dari mayat tentara Jerman, baru kemudian mereka berangkat. Kendaraan mereka sempat dihentikan untuk pemeriksaan. Bermodalkan bahasa Jerman yang ia kuasai, Deacon berhasil mengelabui pasukan Jerman. Namun sesaat kemudian, tentara Jerman ini menyadari kalau mereka telah ditipu, dan gemuruh senapan pun memanaskan suasana. Tentara Amerika yang sedang berjaga langsung meluncurkan tembakan terhadap kendaraan yang dipakai Deacon karena mereka mengira kalau itu adalah tentara Jerman. Menyadari hal itu, Gold langsung membuang bendera Jerman tersebut disertai teriakan orang Amerika. Kemudian tembakan mortir Jerman membuat ketiganya terhempas dari mobil. Di samping itu, tentara Jerman berdatangan. Deacon kemudian menyuruh Gold untuk segera membawa Winley ke kamp Amerika, sedangkan ia berusaha melindunginya dari belakang. Karena ketidakseimbangan itu, Deacon pun tewas akibat serangan musuh. Hingga akhirnya Winley menyelesaikan misinya untuk menyampaikan informasi rahasia kepada pihak Amerika Serikat. Dan pada saat itu juga pasukan Amerika berhasil menggempur habis-habisan pasukan Jerman. Setelah pertempuran itu, para tentara Jerman menjadi tawanan dan terlihat Rudolph, teman baik Deacon, menunjukkan respeknya kepada Gold. Dan film pun berakhir. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini guys, terutama sikap persahabatan antara Rudolph dan Deacon yang selalu melindungi satu sama lain walaupun masing-masing sedang memperjuangkan kemerdekaan negaranya. Ya udah guys, semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian semua dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die.